Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nurki Atali dari kelas MJ 213 kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Pertama, Aida, saya sendiri. Kedua, Aprilia Bunga Anissa. Ketiga, Andi Basa Awaludin Saputrawawo. Keempat, Asyira Indasri. Dan terakhir, kelima, Sylvia Leni Harisanti. Selanjutnya, latar belakang. Setiap bangsa merdeka butuh dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila digali dari nilai luhur, adat istiadat, dan tradisi religi Nusantara. Berfungsi sebagai pedoman sejati agar bangsa tidak kehilangan arah. Tantangan era modern, masuknya budaya asing, ideologi tradisional, konflik horizontal, dan lenturnya toleransi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, apa pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup? Apa arti pentingnya bagi bangsa yang majemuk? Bagaimana implementasi nyatanya di era modern? Tujuan penulisan, menjelaskan konsep Pancasila sebagai way of life, menganalisis urgensi Pancasila sebagai kompas moral, merumuskan contoh konkret implementasi nilai Pancasila. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Asir. Terima kasih teman-teman sekalian. Untuk sekarang saya akan memaparkan materi terkait pengertian Pancasila dan juga fungsinya. Izinkan perkenalan, nama saya Andi Basauluddin dari mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Sabar Asia. Untuk pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan atau sering disebut sebagai way of life, Weltanschauung dan pegangan hidup, berarti bahwa seluruh nilai yang terkandung dalam kelima silanya dijadikan pedoman, petunjuk, serta arahan dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pancasila bukan sekadar teks, melainkan sebuah kristalisasi dari nilai luhur yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, ia memberikan kerangka pemikiran yang mendalam tentang bagaimana manusia Indonesia berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, lingkungan sosial, hingga bagaimana menata kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tata kelakuan kita senantiasa memancarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi untuk pengertian Pancasila tersendiri yaitu sebagai dasar kita dalam menjalani kehidupan kita di dalam negara Indonesia ini. Jadi tanpa adanya Pancasila ini kita tanpa arah, kita tidak ada tujuan. Jadi maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia berpegang teguh dengan Pancasila. Selanjutnya, arti penting dan fungsi vital Pancasila ada 4. Yang pertama, alat pemersatu bangsa ya, yang artinya di sini titik temu di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan yang dinaungi oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kompas penunjuk arah sebagai penunjuk jalan kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, penyaring filter budaya asing, menyaring dampak negatif globalisasi, baik dari individualisme, sekularisme, dan radikalisme. Dan yang terakhir, asas pemecahan konflik, yaitu pedoman menyelesaikan gesekan sosial lewat musyawarah mufakat. Jadi jika terjadi adanya konflik, makanya kita menggunakan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan konflik. Sekian dari saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan implementasi Sila 1 dan Sila 2 di era modern. Untuk Sila 1 itu ada ketuhanan yang Maha Esa, membangun toleransi beragama di dunia nyata dan ruang digital. Implementasinya bisa kita lihat dari bagaimana kita menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Misalnya, saat melihat orang beribadah atau memiliki kepercayaan yang berbeda, kita tetap saling menghormati. Selain itu,
Kita juga menghindari menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi yang berkaitan dengan SARA di media sosial. Kemudian, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, kita tidak menghina orang di internet serta menghormati privasi orang lain. Misalnya, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Kita juga bisa menerapkannya dengan ikut berdonasi atau membantu sesama saat terjadi bencana. Untuk sila ketiga berkaitan dengan persatuan Indonesia. Di era digital, kita bisa menerapkannya dengan tidak mudah percaya hoax atau membiasakan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Selain itu, kita juga bisa mendukung produk lokal atau UMKM sebagai bentuk rasa bangga terhadap Indonesia. Berdiskusi dengan bijak. Misalnya ketika berbeda pendapat di media sosial, kita menyampaikan pendapat dengan sopan tanpa menyerang pribadi orang lain. Kita juga menghargai hasil musyawarah dan menolak praktik yang tidak adil, serta politik uang. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, implementasi sila kelima di era modern. Mendorong pemerataan akses internet dan infrastruktur digital atau mengatasi digital divide. Bersikap jujur dan etis dalam bisnis atau ekonomi. Tidak melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Selanjutnya. Kesimpulannya, Pancasila adalah kompas moral dan perekat persatuan bagi bangsa Indonesia yang majemuk, berfungsi vital sebagai penyaring ideologi asing yang merusak. Di era digital, nilai Pancasila wajib diaktualisasikan lewat toleransi siber, memerangi hoak, dan mendukung ekonomi lokal. Saran-saran institusi pendidikan, yaitu pembelajaran Pancasila harus fokus pada studi kasus nyata, bukan sekedar hafalan teori. Mahasiswa dan masyarakat yang wajib mengedepankan etika Pancasila sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Pemerintah harus terus mengupayakan pemerataan ekonomi dan akses teknologi di seluruh wilayah. Cukup sekian buat presentasi kelompok 2 Pancasila. Terima kasih.